Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat datang dalam acara doa bersama Universitas Kristen Maranatha. Pada hari ini hari Rabu ya, luar biasa sekali kita dapat berjumpa walaupun kita secara live streaming di YouTube, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk berdoa bersama sebagai keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Bapak Ibu, hari ini akan doa bersama Maranatha akan dilayani oleh Voice of Maranatha dan juga Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha, dan juga nanti akan dibawakan renungan oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Ya. Mari kita menaikkan pujian Yesus padamu ku berseru.
atas berkat kasih pengasihan-Mu pada kami, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul kembali ya Bapa, walaupun melalui online ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan siapkan kami untuk kami datang dan kami membawakan doa-doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkati juga Pak Yohanes yang akan membawakan renungan nanti. Kiranya Tuhan memberkati setiap rangkaian acara kami ini. Terpuji namanya Bapa, sekarang sampai selama-lamanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Kami persilakan kepada Pendeta Yohanes untuk membawakan renungan firman Tuhan pada hari ini dan sekaligus membawakan doa syafaat. Kami persilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan diri dalam doa. Mari kita sebelum merenungkan, kita menghadap Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami datang di mana kami boleh berdoa bersama-sama dengan setiap pribadi, baik kami yang menjadi Civitas Akademika UK Maranatha maupun bagi kami yang kebetulan terlibat. Kami ingin bersama-sama menyatukan hati sebelum kami mendengarkan satu ulasan dari firman Tuhan tentang peran dan makna doa syafaat. Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu termeterai di dalam hati kami, dan dengan pertolongan Tuhan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan pembacaan Alkitab ini dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk memikirkan, merenungkan tentang makna dan peran dari doa syafaat. Izinkan saya mengajak kita melihat dari 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan. Di sana disebutkan bahwa itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Nah, saudara-saudara, apakah yang baik dan berkenan kepada Allah itu? Disebutkan ternyata, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini kalimat yang luar biasa sekali, saudara, bahwa yang berkenan di hati Tuhan kalau kita menaikkan doa permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Tetapi semuanya ingin saya rangkum di dalam satu kata, doa syafaat. Nah, seringkali doa syafaat dianggap sebagai pelengkap di dalam liturgi. Rasanya liturgi kalau tidak ada doa syafaat tidak lengkap. Tetapi sebenarnya doa syafaat bukan sekedar masalah lengkap dan tidak lengkap. Tetapi ada esensi yang lebih mendalam karena doa syafaat ini berkaitan dengan Kristus sebagai juru syafaat. Nah, ini dua hubungan yang saling sinergis, yang saling memperkuat satu dengan yang lain. Seandainya Kristus itu bukan juru syafaat, maka kita akan kesulitan bagaimana membayangkan, bagaimana kita menaikkan doa syafaat itu kepada siapa? Tentu kepada Allah. Tapi kepada Allah itu menjadi sesuatu yang mengena kalau kita memiliki juru syafaat yang sempurna. Dan sangat menarik bahwa Yesus yang adalah juru syafaat itu dikaitkan dengan gelar Yesus sebagai juru selamat. Jadi di dalam diri Yesus ada dua juru, ya, juru selamat dan juru syafaat. Nah,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus melihat bahwa juru syafaat kita itu adalah seorang juru selamat. Artinya di dalam setiap doa kita ini ada pribadi yang bisa bukan hanya mendengarkan, tetapi dia juga bisa menyelamatkan kita. Nah, apa artinya? Bahwa artinya doa syafaat kita itu ada jaminannya, Bapak Ibu. Untuk apa kita berdoa kalau tidak ada jaminannya? Kalau kita tidak memiliki landasan teologisnya. Dan Kristus memberikan jaminan itu. Yesus berkata, berdoalah di dalam namaku, maka aku akan memberikan apa yang kamu minta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita kerap kali menaikkan doa syafaat itu banyak sekali dalam hidup sehari-hari ya. Lebih banyak untuk kepentingan-kepentingan kita. Untuk keluarga kita, ya tidak salah saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya esensi dari doa syafaat itu adalah seharusnya kita mendoakan orang-orang lain. Mendoakan anggota keluarga kita yang sedang menderita, famili, sahabat, rekan sekerja. Tapi sebenarnya juga ada hal yang sangat penting. Mendoakan pemerintah. Ini disebutkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Lalu ayat kedua disebutkan untuk raja-raja. Untuk semua pembesar. Tujuannya agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus mendoakan doa syafaat kepada lingkup yang lebih besar, lebih luas, negara, bangsa, tapi juga masyarakat? Oleh karena kita hidup di tengah-tengah konteks itu, saudara. Kalau negara kacau, maka hidup kita pun juga kacau. Kalau masyarakat kita ini sedang menghadapi goncangan sosial, kita pun akan mengalami goncangan sosial. Dan kita mengetahui untuk Indonesia kita harus banyak berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat, memberikan kebijaksanaan, kemampuan kepemimpinan yang kuat. Karena sedang memimpin satu negara yang sangat besar. Ada 270 juta orang, saudara-saudara. Nah, di dalam 270 juta ini kita melihat ada banyak gejolak-gejolak yang ada yang muncul di permukaan, tetapi sebenarnya ada banyak api dalam sekam di dalam kehidupan masyarakat kita, dan tunggu siapa yang bisa memberikan bensinnya. Udah saudara-saudara, semuanya akan terbakar. Kita seringkali melupakan bahwa seakan-akan gereja itu hanya mendoakan lingkup yang lebih kecil, mendoakan anggota keluarga, mendoakan pelayanan. Tapi kita sebagai gereja lupa bahwa kita dipanggil untuk mendoakan negara dan bangsa, karena disitulah peran dari seorang hamba-hamba Tuhan, dari umat percaya. Karena melalui doa syafaat ini kita mau mengatakan kepedulian kita, cinta kita kepada negara dan bangsa kita. Tapi juga kita ingin supaya pemerintahan Tuhan itu boleh terjadi di dalam pemerintahan negara kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mau mengatakan apa? Kita kerap kali menjadi orang yang masih malu-malu bahwa negara dan bangsa kita seringkali hanya mengatakan, ya Tuhan tolong selamatkan. Tapi boleh saya tambahkan satu poin, itu kalimat yang tidak salah. Bahwa negara dan bangsa kita membutuhkan Kristus sebagai juru selamatnya. Pemerintah bukan juru selamat. Pemerintah hanyalah alat. Tapi Kristuslah juru selamat kita. Jadi negara dan bangsa Indonesia membutuhkan Kristus. Lupa, bukankah itu negara kita ada banyak agama? Ya, ada banyak agama, ada begitu ragam etnis, ada begitu ragam kepercayaan. Namun di antara ragam-ragam yang ada itu, kita imani bahwa Kristuslah yang memiliki segala kuasa di sorga
dan di bumi. Nah, artinya apa? Boleh keragaman itu kita bina, kita kuatkan, tapi jangan lupa, di dalam kekuatan semua keragaman itu hanya bisa kuat kalau kita sebagai umat percaya fokus menempatkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, maka di dalam doa syafaat kita ada apa? Ada suara kenabian. Ada satu esensi, itulah tugas gereja yang utama juga. Salah satunya adalah memberitakan Kristus. Itulah misiologi gereja yang berkaitan dengan eklesiologi gereja. Itulah misi Allah, missio Dei. Nah, saudara-saudara, tetapi di dalam menghayati ini, kita tidak boleh jatuh kepada superioritas. Karena doa syafaat itu hanya dapat didengar oleh Allah kalau hati kita ini adalah hati yang penuh dengan kerendahan hati. Kita tidak boleh merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Doa yang berkenan di hadapan Allah adalah doa yang lahir dari hati yang hancur, jiwa yang remuk. Maka dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, kita mendoakan agar Kristus menginspirasi negara dan bangsa kita. Membawa bangsa kita mengenal cinta kasih Allah yang tanpa syarat itu. Cinta kasih Allah yang berkorban, bukan dipelintir. Cinta yang mengorbankan orang lain. Nah, maka kita dapat menangkap esensi utama dari doa syafaat. Menghadirkan cinta kasih Allah yang tanpa syarat. Kasih yang bersedia berkorban bagi orang lain. Nah, coba bayangkan kalau itu menjadi satu doa di dalam kehidupan negara bangsa kita. Semua orang berdoa supaya kasih Allah yang tanpa syarat itu menjadi spirit dari kehidupan negara dan bangsa kita. Saudara-saudara, Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Bukan hanya menjadi negara yang sangat maju, tapi menjadi satu kebanggaan, satu contoh, satu teladan. Ini loh bangsa yang dipenuhi oleh kasih. Maka di dalam kasih pasti ada keadilan. Di dalam keadilan pasti ada apa? Perdamaian. Di dalam setiap perdamaian pasti ada keselamatan yang utuh, yang disebut dengan keutuhan ciptaan. Jadi 4 poin. Kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Love, justice, peace, and integrity of creation. Itulah esensi utama doa syafaat kita. Mari kita memberikan setiap nafas doa kita untuk 4 poin ini. Love, justice, peace, integrity of creation, karena kita memiliki Kristus sebagai juru selamat dan juru syafaat. Amin. Kita sekarang ingin mempraktekkan bagaimana kita menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, saudara-saudara. Percayalah bahwa doa kita itu penuh kuasa asal kita berdoa dengan penuh iman. Mari kita memohon supaya Tuhan mengaruniakan iman, sehingga kita boleh berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Engkau yang mengenal isi hati kami yang paling dalam, bahkan Engkaulah yang mengetahui kami lebih sempurna daripada kami mengenal diri kami sendiri. Dengan kemahatauan-Mu Engkau tahu batin kami yang paling dalam. Dan karena itu kuduskanlah terlebih dahulu batin kami. Agar apa yang kami doakan ini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan setiap kami Civitas Akademika. Engkau mengetahui bagaimana beberapa di antara kami yang sedang mengalami
kegagalan, mengalami putus asa, Tuhan kuatkan setiap kami. Karena Engkau adalah Bapa yang tidak membiarkan kami di dalam kesusahan kami. Engkau tidak akan memberikan kepada kami kesusahan yang melampaui batas kemampuan dan kekuatan kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin mendoakan untuk UKA Maranatha. Engkau yang sudah memimpin UKA Maranatha 56 tahun lamanya. Bapa yang mengasihi kami, karena itu kami berdoa supaya pada hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, dan tahun yang akan terus berjalan, UKA Maranatha Engkau pakai menjadi satu institusi perguruan tinggi yang boleh semakin mempermuliakan Kristus. Jadi karena Maranatha ini Tuhan sebagai para saksi-saksi Kristus, sehingga setiap pribadi adalah orang-orang yang lahir dari cinta kasih Allah, karena mereka terlebih dahulu mengalami kasih Allah itu. Mereka telah mengalami bagaimana setiap kami diampuni oleh Tuhan, bagaimana setiap kami dirangkul oleh kasih Allah. Tuhan memberkati setiap sivitas akademika, sehingga di saat mereka mengalami kesulitan dan kegagalan, mereka merasakan pelukan kasih Allah, merasakan kehadiran Kristus yang meneguhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pimpinan, baik para pengurus YPTKM. Kami juga doakan untuk Bapak Rektor dan seluruh jajarannya bersama para wakil rektor. Tuhan berkati pula untuk para dekan dan seluruh jajarannya. Kami juga doakan untuk setiap dosen. Kami juga mendoakan setiap pimpinan di direktorat. Kami juga doakan setiap tenaga kependidikan, setiap karyawan. Tentunya kami doakan juga untuk setiap mahasiswa. Bapa, inilah umat yang telah Engkau kumpulkan di UKA Maranatha. Karena itu bentengi dan jaga setiap pribadi, khususnya institusi perguruan UKA Maranatha, sehingga Engkau jauhkan dari segala yang jahat. Bukalah hati setiap pribadi agar semakin rendah hati. Dalam kerendahan hati itu terus mereka mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Sehingga kami boleh menjadi para pimpinan yang menghasilkan riset-riset yang sangat berguna. Bapa yang Maha Baik, kami juga doakan untuk kehidupan setiap kami, manakala di antara kami sedang mengalami sakit. Engkau mengetahui Tuhan, pandemi ini telah mengajarkan kepada kami betapa berharganya kesehatan dan keselamatan tubuh kami. Oleh karena itu Bapa, biarkanlah kami semakin belajar bagaimana kami harus menjaga kesehatan kami. Kami doakan untuk setiap pribadi yang saat ini sedang sakit, terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, agar Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan mereka, sehingga karya pemulihan Tuhan meneguhkan iman mereka bahwa Tuhan sungguh nyata, Tuhan sungguh hidup. Bahkan di dalam kondisi sakit kami makin menyadari betapa fananya kami, betapa terbatasnya diri kami. Dan disitulah kami semakin bersandar kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk keselamatan negara dan bangsa kami. Tuhan, kasihanilah bangsa dan negara kami. Manakala di antara bangsa kami masih ada orang-orang dengan segala kesombongan, dengan segala keangkuhannya,
sehingga mereka menindas, melakukan diskriminasi kepada sesamanya yang berbeda kepercayaan, menindas sesamanya yang berbeda secara etnis ataupun secara suku. Bahkan juga mereka yang menindas sesamanya hanya karena masalah ekonomi atau status sosial. Tuhan, bukalah hati mereka bahwa kemanusiaan kami ternyata melampaui semua batasan-batasan itu. Karena pada hakikatnya Engkau telah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Setiap pribadi adalah orang-orang yang Engkau cintai. Setiap pribadi adalah orang-orang yang Engkau rangkul sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, bukalah hati bangsa kami supaya bangsa kami mengenal kasih Kristus yang sempurna itu. Kasih yang mau berkorban. Bukan cinta kasih yang palsu dengan mengorbankan orang lain. Inilah yang Engkau lihat ya Tuhan. Beberapa bangsa kami Indonesia memilih mengorbankan orang lain, menindas, mendiskriminasi, bahkan menghancurkan orang lain supaya mereka tetap eksis. Tuhan, Engkaulah Allah yang adil. Engkau akan menegakkan keadilan-Mu pada saat yang tepat. Tapi izinkan sekarang ya Tuhan, melalui doa kami Engkau gerakkan banyak orang, para hamba-hamba-Mu, untuk menegakkan keadilan sesuai dengan bidang, sesuai dengan panggilan hidup mereka masing-masing. Sehingga kami boleh menjadi bangsa yang saling menghormati satu dengan yang lain. Kami serahkan Tuhan kehidupan bangsa kami, Presiden, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya, dan setiap kami, agar kami Engkau pakai menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Demikian doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekarang menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi utusan Kristus, menjadi duta Kristus. Kita menjadi seorang yang dipakai Tuhan sebagai pengantara dalam arti mediator, membawa damai, mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan. Mari kita sambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.